Shalom, selamat pagi Sobat STTII, dimanapun saat ini kita berada, kita yang mendengarkan Ragi pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, ada kesempatan untuk kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bawa hati kita dan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, Engkau berikan kami anugerah untuk dapat menjalani hari-hari ini Tuhan. Dan untuk itu kami mohon kekuatan daripada-Mu melalui firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Hamba-Mu ini akan menyampaikannya, biar kiranya Engkau urapi untuk hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat STII dan saudara-saudara yang saat ini sedang mendengarkan Ragi, pada pagi hari ini saya akan membawakan judul Ragi yang berjudul Seni Minta Tolong. Minta tolong. Setiap kita mungkin hari ini kita akan minta tolong dengan seseorang. Mungkin itu dengan teman kita, orang-orang terdekat kita, dengan keluarga kita, dengan ibu kita, dengan siapapun. Bahkan kita sebagai makhluk sosial, tentu hal ini akan sangat melekat dalam diri kita. Dan saya rasa sejak kecil, beberapa orang dewasa, orang tua, akan mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk melakukan ada 3 hal. Yaitu pertama, untuk mau mengupayakan. Bukan mau mengupayakan, sebenarnya kita harus untuk dapat berkata, tolong, maaf, terima kasih. Dan pagi hari ini untuk ketika kata itu, kata tolong, dan semua hal ini jika kita ucapkan dengan baik, saya rasa itu akan membawa aura yang positif dan akan membawa hal yang baik juga untuk kita dan sesama kita. Tapi ternyata jika sebaliknya, hal itu kita ucapkan dengan tidak semestinya, mungkin dengan konotasi yang agak sedikit menekan, ternyata hal itu dapat berubah ya fungsinya, tidak menjadi hal yang baik untuk kita. Seperti halnya ketika saya meminta tolong dengan seseorang, saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, ketika saya minta tolong kepada teman saya, Marjani misalnya. Marjani, boleh nggak aku minta tolong? Itu sampah kita di depan udah penuh. Tolongnya nanti dibuang. Terima kasih. Dengan, kalau misalnya saya minta tolong juga dengan orang yang sama. Tolong ya Ni, sampah kita tuh udah penuh. Dari kemarin tuh kayaknya kamu nggak lihat. Nanti dibuang ya. Kedua hal ini adalah sama-sama saya minta tolong dengan orang yang sama. Mungkin hanya dengan sedikit ya perkataan yang berbeda. Dan saya setuju, kita semua kayaknya lebih enak dengan yang pertama ya. Marjani, bisa nggak aku minta tolong? Kita sampaikan apa yang kita inginkan dengan teman kita, dengan siapapun itu. Dan saya rasa kita akan lebih setuju yang itu. Dan ternyata itu dia. Ada seni untuk kita bisa meminta tolong. Dan ternyata dalam firman Tuhan juga menyampaikan hal ini. Ada seni minta tolong yang disampaikan oleh seorang rasul yang terkenal, yaitu Rasul Paulus melalui suratnya di dalam surat Filemon pasal pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 bagian A. Surat Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat ke-9a saya akan bacakan bagi kita. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Sepucuk surat yang indah, sepucuk surat permintaan dari Paulus untuk Filemon, kepada Filemon. Surat ini, kalau dibandingkan dengan surat-surat lain yang dituliskan oleh Paulus, merupakan surat yang sangat-sangat singkat karena memang terdapat hanya 1 pasal saja. Namun sekalipun singkat, ternyata menyimpan pesan yang indah juga untuk kita. Bagaimana ketika Paulus menyampaikan
permintaannya kepada Filemon, yang kiranya Filemon mau membuka hatinya, mau untuk menerima kembali sang budak, yaitu kalau di ayat-ayat selanjutnya itu adalah seorang Onesimus yang sebelumnya adalah budak Filemon, yang memang sebelumnya Onesimus ini pernah mengecewakan Filemon. Dan untuk itu Paulus menulis surat ini. Paulus bertemu dengan Onesimus dan Paulus merasa Onesimus ini perlu untuk kembali bertemu dengan Filemon. Perlu untuk dapat bekerja sama lagi dalam melayani. Dan untuk itulah Paulus menulis surat ini. Ketika Paulus menulis surat ini, menariknya, ya, memang hal yang menarik yang menjadi identik atau ciri khas surat dari Paulus. Setiap Paulus menulis surat, dia akan menyampaikan salamnya di awal, kemudian ucapan syukurnya. Tapi itu bukan hanya menjadi ciri khas bagi surat yang Paulus tulis, tapi kita melihat bagaimana isi pesan yang disampaikan. Yang pertama, ketika dia menuliskan pesannya kepada Filemon, dia mengatakan di awal-awal, di salamnya dia mengatakan bahwa Filemon ini adalah rekan sekerjanya, artinya orang yang sangat dekat dengannya. Lalu yang kedua, hal manis juga yang disampaikan oleh Paulus, bagaimana dia mengungkapkan dalam doanya, dia mengungkapkan kasihnya Filemon ini, kasihnya Filemon, pelayanannya Filemon, apa yang sudah Filemon lakukan begitu baik. Dan setelah itu baru dia meminta tolong dalam ayat yang ke-8. Makanya di awal ayat 8 dia mengatakan, karena itu seni minta tolong. Ternyata ya, ketika seperti tadi saya memberikan contoh, mungkin saya akan bisa lebih baik lagi mengatakan kepada teman saya ketika saya minta tolong, Marjani, kamu kan baik, kemarin kan kamu habis bantuin ini, masa kamu gak mau bantuin aku? Tolong dong, ini. Kayaknya itu lebih ini ya. Dapat tadi seperti yang kedua, kayaknya seperti agak lebih judes juga. Dan itu membawa jadinya lebih berbeda maknanya. Kenapa hal ini penting untuk kita? Karena seperti yang saya katakan, kita tidak akan lepas dari hal ini dalam kita menjalani hari-hari. Mungkin hari ini atau sebentar kita akan minta tolong apapun itu dengan orang yang kita temui. Cobalah untuk melakukan seni minta tolong ini dengan melihat bagaimana orang yang kita lihat, bagaimana sih kebaikannya. Tidak hanya sekedar meminta tolong dengan perkataan judes kita, mungkin kita anggap itu ya sudah. Kalau kita kembali kepada surat Filemon, mungkin kita berkata, ya surat ini agak berbeda ya, begitu kan, ini adalah pesan yang disampaikan. Tetapi saudara, terlepas dari apapun yang kita minta, mau itu besar atau kecil, cobalah kita mempelajari seni ini. Ini untuk apa sih? Karena setiap perkataan yang keluar ya dari lidah, dari mulut kita, itu sangat akan dapat mempengaruhi bagaimana ya hati orang lain, bagaimana perasaan orang lain yang mendengarnya. Bahkan di dalam Amsal, menuliskan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-24, menuliskan demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan diibaratkan sebagai sarang madu, begitu manis. Artinya saudara, kenapa tidak? Ya, dalam hal kita minta tolong pun kita dapat ya berkata-kata yang sesuatu yang akan menyenangkan. Apa yang kita anggap itu pun sepertinya senang kita dengar, mari kita coba ucapkan dan mari coba kita lakukan juga kepada orang lain. Dan ya niscaya hari-hari kita, bahkan hari ini, kita mungkin sedikit tidak akan menyinggung perasaan orang lain, dan kita akan dapat hidup lebih baik. Seni minta tolong, dan biarlah ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan melalui Paulus mengajarkan kita dan memberitahukan kepada kita untuk dapat melakukannya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati.